Baik, saya Debus Balibonana dengan NIM 2215101034. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat web service perpustakaan menggunakan Laravel. Nah, di sini pertama-tama yang saya lakukan yaitu dengan menginstal Composer, kemudian PHP, serta XAMPP yang akan digunakan dalam membuat project kali ini. Untuk pertama di sini setelah menginstal Composer, di sini saya memasukkan command ini untuk membuat project Laravel di CMD. Kemudian setelah saya membuat dan mengganti nama ini, saya akan masuk ke dalam folder tersebut setelah project berhasil diinstal. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam Visual Studio Code dan pertama-tama yang saya lakukan yaitu mengkonfigurasi env. Nah, di sini untuk localhost untuk app URL di sini saya menggunakan port 8000 dan untuk DB connection yang sebelumnya SQLite di sini saya menggantinya dengan menggunakan MySQL dan menyambungkan database pada project ini dengan database pada PHP MyAdmin dengan nama DB Perpustakaan. Nah, setelah saya mengkonfigurasi env, di sini saya mengcopy untuk DB database dan membuat database dengan cara pertama masuk buka XAMPP, kemudian men-start Apache dan MySQL dan menekan admin. Setelah itu di sini masuk ke dalam localhost. Di sini saya membuat database dengan nama DB Perpustakaan. Setelah saya membuat, kemudian di sini saya pertama-tama yang saya lakukan yaitu dengan memasukkan komen pada terminal PHP artisan PHP artisan optimize. Setelah jalan, maka dia akan memigration beberapa table pada PHP Mary. Nah, setelah itu di sini saya membuat model yang diperlukan dalam web service perpustakaan, yaitu dapat buku, anggota, kategori, peminjaman, status. Nah, semua itu saya lakukan dengan menggunakan perintah php artisan make model seperti ini. Setelah itu, setelah semua sudah saya buat, selanjutnya saya akan masuk ke dalam model buku dan menginisialkan tabel pada PHP MyAdmin yang akan disambungkan. Nah, di sini tabelnya bernama bukus dan untuk pemilikinya terdapat buku. Dan di sini terdapat beberapa atribut lainnya yaitu seperti gambar, judul, penulis, ISBN, tahun terbit, ID kategori. Nah,
Nah, untuk public function kategori ini sendiri di sini nanti akan saya akan membuat foreign key antara tabel buku dan juga kategori, di mana dengan atribut di kategori yang dibuat foreign key. Kemudian saya membuat tabel bukus di PHP admin secara manual dengan atribut-atribut sesuai dengan yang ada pada model ini. Begitu juga dengan kategori, peminjaman, status, dan anggota. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah controller, di mana dengan membuat controller dengan menggunakan perintah PHP bisa controller. Nah, saya menggunakan tersebut dan meletakkannya pada folder API untuk beberapa controller. Terutama untuk pada buku controller ini, dapat dilihat setelah tadi memodelkan buku dan lain sebagainya, di sini saya menggunakan model buku yang diambil dari folder app, models, lalu buku. Nah, dan di sini saya menggunakan resource yang sudah dilihat sebelumnya, kemudian illuminate, support Fastcat validator, dan juga storage. Nah, pada buku controller ini terdapat CRUD, itu berupa create, read, update, delete. Nah, coba untuk pada public function index ini, di sini sistem akan mengambil data buku sebanyak 5. Nah, kenapa sebanyak 5? Karena di sini saya menggunakan paginet, di mana untuk jumlah data yang diambil yaitu sebanyak 5. Kemudian di sini dia akan return new user resource. Nah, pada new user resource di sini dia akan menampilkan pesan list data buku berupa data yang sukses diambil, dan juga terdapat error jika buku tidak dapat ditemukan. Nah, kemudian di sini untuk public function store, di sini didefinisi menggunakan validasi dengan menggunakan validasi. Nah, di sini terdapat variabel validator, kemudian menggunakan validator dan membuatnya dengan meminta user memasukkan all ini yaitu berupa gambar, judul, penulis, ISBN, tahun terbit, dan ID kategori. Nah, untuk gambar sendiri dia memiliki ketentuan yaitu harus diisi kemudian dengan format JPG, PNG, JPEG, GIF maupun SVG dengan maksimal 2,48 MB. Kemudian untuk judul harus diisi dan juga seterusnya. Nah, sini jika user sudah memasukkan atribut-atribut tersebut, maka dia akan mengeceknya. Jika terdapat salah satu kosong kecuali ID kategori, maka dia akan menampilkan
pesan gagal atau pesan error. Nah, kemudian untuk jika benar, maka dia akan di sini user akan mengupload image dengan menyimpan file name berupa waktu dia mengupload, serta dia akan merequest file gambar berupa nama original dari file gambar yang dimasukkan. Kemudian untuk path di sini dia akan disimpan pada menyimpan file gambar pada folder gambar berupa file name dengan di folder public. Nah, kemudian di sini dia akan membuat buku sesuai dengan gambar yang sudah dimasukkan, judul, penulis, ISBN, tahun terbit, dan ID kategori. Nah, di sini dia akan mereturn sebuah respons berupa sukses jika data berhasil ditambahkan, yaitu data buku berhasil ditambahkan dengan mengambil variabel buku. Dan jika salah, jika terdapat beberapa atribut yang tidak terisi, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, berikutnya, di sini public function show di sini untuk melihat detail dari buku berdasarkan ID buku. Selanjutnya, di sini update sama seperti create, dia akan mendefinisikan validasi. Nah, di sini menggunakan validator, Mei membuat dari requestan user berupa judul, penulis, ISBN, tahun terbit, adik-adik. Nah, di sini tidak terdapat gambar karena di sini gambar bisa saja tidak dapat dirubah. Atau maksudnya tidak dapat user tidak ingin mengubah gambar sebelumnya. Nah, kemudian di sini dia akan mengecek jika validasi atau salah satu dari atribut ini kosong kecuali ID kategori, maka dia akan mengeluarkan pesan error. Kemudian dia akan mencari buku by ID, dan jika benar atau jika di sini terdapat permasalahan, jika image itu tidak kosong, maka upload untuk mengupload gambar di sini sesuai yang sama seperti create tadi, yaitu mengupload gambar berupa nama gambar serta menyimpan gambar tersebut dalam folder public gambar dengan hashname. Nah, selanjutnya, jika dia mengupload, maka dia akan menghapus gambar sebelumnya pada folder public gambar sesuai dengan nama gambar sebelumnya, dan kemudian mengupdate buku berupa gambar, judul, penulis, ISBN, tahun terbit, dan ID kategori. Jika tidak, maka buku bisa saja diupdate tanpa memasukkan gambar dan akan menampilkan pesan data buku berhasil diubah. Dan untuk destroy di sini
Di sini buku dicari berdasarkan ID, kemudian di-delete, menghapus gambar berdasarkan ID yang terdapat pada folder publik, garis miring gambar sesuai dengan namanya, kemudian menghapus seluruh data buku dan menampilkan pesan data buku berhasil dihapus. Nah, setelah itu pada kategori sama seperti yang tadi, di sini saya mengambil atau menggunakan model kategori. Nah, di sini sama seperti pada buku controller dan juga store. Di sini juga sama. Nah, seluruhnya hampir sama saja. Kemudian untuk register, di sini saya menggunakan satu fungsi saja dengan menggunakan model user. Nah, satu fungsi itu yaitu info, di mana di sini untuk men-set validasi, yaitu memvalidasi nama, email, dan password. Email itu berupa unik, kemudian untuk password ini berupa konfirmasi minimal 8 karakter. Jika validasinya gagal, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, jika berhasil, maka dia akan membuat data user dan memasukkannya dalam tabel user berupa nama, email, dan password. Nah, password ini dia akan di-hashing atau dilakukannya pengubahan karakter agar tidak diketahui oleh admin maupun teman-teman yang lain. Nah, di sini jika register berhasil, maka dia akan menampilkan pesan sukses dan akan menampilkan data user. Dan jika gagal, maka dia akan menampilkan pesan gagal. Kemudian, lanjut untuk login. Pada login controller ini, sama seperti tadi, menggunakan model user dan ini memiliki satu fungsi yaitu info. Nah, di sini akan melakukan validasi terlebih dahulu berupa email dan password. Kemudian jika validasi tersebut gagal, maka akan menampilkan pesan error. Nah, kemudian di sini terdapat mengambil kredensial dari request user. Itu hanya untuk email dan password. Nah, jika autentifikasi gagal, maka akan menampilkan pesan gagal atau sukses dengan value false, dengan pesan email atau password Anda salah. Dan jika autentifikasi berhasil, maka akan menampilkan pesan sukses dan menampilkan token. Selanjutnya, untuk logout di sini, saya menggunakan use timing JWT out, cascade JWT out. Nah, di sini untuk logout ini dia akan menghapus token dari user sesuai dengan akun user dan token user. Nah, jika token salah, maka jika user menekan logout, maka dia akan menghapus token dan menampilkan pesan sukses atau logout berhasil. Kemudian
Setelah semua itu dijalankan, saya membuat road API. Mana road API ini saya mendownload menggunakan pesan php pesan install API. Nah, setelah saya menginstal, maka akan dapat route API.php. Nah, di sini saya membuat route berupa post dapat 3, yaitu register, login, dan juga logout. Yang diambil masing-masing dari masing-masing controllernya, yaitu register controller, login controller, maupun logout controller. Nah, dan di sini untuk buku sendiri, di sini saya menggunakan route API resource. Nah, pada API resource ini dia akan mengambil function seperti tadi index, show, create, update, delete yang diambil pada buku controller. Begitu juga dengan kategori. Setelah semua itu, saya menjalankan sebuah perintah php artisan optimize. Nah, jika sudah berhasil, saya akan menjalankan php artisan start untuk menjalankan program yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita akan membuka Postman. Baik, setelah langkah-langkah tadi dijalankan, nah, di sini pada Postman saya akan menjelaskan untuk bagaimana API tersebut jalan. Nah, untuk melihat semua data buku yang ada pada tabel buku, di sini saya menggunakan metode get, dan untuk di sini menggunakan localhost dengan port 8000 dan /API/bukus untuk melihat buku yang data buku pada database perpustakaan. Nah, jika di sini dijalankan, nah, maka di sini akan ditampilkan list data buku. Nah, di sini terdapat di buku 9 dengan judul algoritma dan pemrograman. Di sini untuk gambarnya itu berupa pet, gambar, kemudian penulis, ISBN tahun terbit, yang dikategori dan kapan dibuat dan kapan diupdate. Nah, gitu. Nah, selanjutnya untuk melihat buku berdasarkan ID. Nah, jika kita lihat di sini terdapat ID buku 9 dan ID buku 6. Jika kita ingin melihat buku algoritma pemrograman, di sini kita akan menggunakan ID buku 9. Nah, kita send. Nah, di sini akan ditampilkan detail data buku sesuai ID yang kita masukkan. Selanjutnya, di sini kita akan membuat data buku baru. Di sini
Saya memasukkan gambar. Terlebih dahulu di sini saya menghapus gambar. Kemudian memasukkan file berupa foto. Di sini saya ingin memasukkan buku aljabar linear. Ya, judul dan penulis misalnya dan ISBN-nya, tahun terbitnya di kategori 3. Dan saat kita send, nah maka di sini terdapat ditampilkan data buku berhasil ditambahkan. Nah, di sini data dapat bergambar, judul, penulis, ISBN, tahun terbit, dan di kategori. Dengan ID buku 16. Nah, setelah itu, di sini saya akan mengupdate buku ini. Buku mengupdate detail dari buku aljabar linear. Nah, ini dapat kita lihat ID buku 16. Maka di sini pada update buku, memasukkan tab, yaitu HTTP berupa localhost, API, underscore, slash bukus dengan ID-nya 16. Maka, nah, di sini kita pada body form data, nah, di sini saya akan mengubahnya dengan nama all in. All in. All in. Nah, kemudian di sini untuk penulis saya ubah 2011 untuk metodenya yaitu put. Kemudian di sini saya send. Nah, maka di sini ditampilkan pesan data buku berhasil diubah dengan ID buku 16. Nah, di sini untuk judulnya udah berubah, Alin. Dan penulis sudah berubah yang sebelumnya kanan. Dan juga tahun terbitnya sudah berubah. Kemudian di sini pada metode delete, di sini jika kita lihat tadi, saya ingin menghapus buku all-in ini dengan berdasarkan ID, yaitu ID-nya 16. Nah, pada saat ini kita akan masuk pada localhost dan API, bukus, dan ID-nya, yaitu 16. Ya sudah, maka kita akan send dan dia akan menampilkan pesan data buku berhasil dihapus. Kemudian, di sini terdapat register, login, logout. Ada register. Nah, di sini register sudah kita akan diminta untuk memasukkan nama. Ini saya lengkap dan email Bayu 02 123 dan password 223 information password 223. Jika sudah, maka kita send. Nah, kemudian dia akan menampilkan pesan sukses dan juga user, yaitu name, email, dan juga ID.
Selanjutnya, di sini pada login, gunakan API login, localhost. Nah, di sini kan saya masuk menggunakan email yang saya gunakan tadi, yaitu bayu123 dengan password 123. Dan di sini saya send, maka dia akan muncul respon. Nah, true di sini, kemudian dengan ID 3, kemudian dengan nama, sesuai nama yang telah tadi diregister, dan email. Nah, kemudian di sini terdapat token. Token ini akan digunakan saat user logout. Nah, di sini terdapat metode logout, menggunakan metode post. Nah, di sini saya menggunakan auto registration, autentifikasi tipenya bearer token. Nah, di sini untuk loginnya di sini saya akan mengcopy token yang ada, token yang sudah dikasih, dan akan saya masukkan pada token ini. Nah, setelah itu sudah dimasukkan, maka saya akan send dan akan memunculkan respon seperti ini. Itu menunjukkan pesan sukses atau logout berhasil. Nah, mungkin sekian saja untuk penjelasan mengenai penggunaan atau demo Postman pada proyek ini. Sebelumnya sudah dapat saya lakukan untuk hosting ini dengan database dengan nama dbTest. Sekarang saya ganti dengan nama DB Perpustakaan pada docker compose.yml dan pada .env. Setelah itu, karena file docker seperti docker compose.yml dan docker file sudah saya buat, selanjutnya akan dilanjutkan dengan command pada terminal dengan compose, maksud saya docker compose build. Setelah itu, dijalankan command docker compose up, kemudian akan dilihat pada aplikasi docker apakah kontainernya sudah terbentuk. Karena pada docker sudah terbentuk kontainernya, dari sana kita bisa ke localhost untuk mengisi database yang telah dibuat pada file docker sebelumnya. Di sini saya mengimport SQL yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, ini adalah web yang sudah dihosting pada bagian buku, dan di sini menambahkan data untuk buku, bisa melakukan service upload dan mengisi judul dan beberapa atribut lainnya. Yang di sini entitas buku memiliki relasi dengan kategori. Di sini berhasil. Kemudian ini untuk bagian kategori, bisa melakukan edit dan juga bisa melakukan tambah data. Ini untuk bagian status, karena masih kosong kita tambah data. Setelah itu, pada bagian kategori tadi sudah. Pada bagian user bisa melakukan tambah user dan juga
Selanjutnya, pada Postman akan dilakukan uji REST API untuk beberapa seperti buku, kategori, login, register, dan logout. Sekian tugas yang telah kami buat. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam tugas yang kami buat. Kami tutup dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.